Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Efisiensi pemerintahan Prabowo memang nampaknya masih gencar dibicarakan. Bahkan kini efisiensi anggaran tersebut berdampak pada munculnya wacana ASN bekerja work from anywhere atau bekerja di mana saja selama 2 hari dalam sepekan. Memang banyak pro dan juga kontra terkait dengan kebijakan ini. Akankah kemudian kebijakan ini bisa berjalan dengan target kinerja ASN yang juga tetap maksimal? Lantas kementerian mana yang kemudian akan memberlakukan sistem WFA? Terlebih dahulu kita akan bahasnya dalam Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan saya Maria Segaf. Dan bersama saya Vena Kintan, kami juga memiliki sejumlah informasi lainnya pemirsa, termasuk juga tidak hanya di Cianjur, Jawa Barat. Di Bogor, Jawa Barat pemirsa, ada 4 orang warga meninggal dunia usai diduga keracunan miras oplosan. Kami akan hadirkan update atau perkembangan terbarunya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Kami awali Apa Kabar Indonesia Malam dengan informasi Polda Metro Jaya dan Puslapor Barreskrim Polri masih terus melakukan penyelidikan peristiwa kebakaran di gedung Kementerian ATR BPN yang terjadi pada hari Sabtu malam lalu. Sesaat setelah peristiwa kebakaran itu terjadi, tim dari Puslapor Barreskrim Polri dan Polda Metro Jaya telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di TKP. Termasuk juga pemirsa mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu diantaranya ada abu bekas kebakaran, kemudian komputer dan kabel yang terbakar. Untuk mengetahui secara pasti penyebab kebakaran, penyidik Polda Metro Jaya masih terus menunggu bagaimanakah hasil pemeriksaan dilakukan oleh Puslapor Barreskrim Polri. Sebelumnya, Menteri Nusron Wahid mengatakan bahwa dugaan sementara kebakaran di gedung humas kementerian yang dipimpinnya itu terjadi karena korsleting listrik dari sebuah komputer. Nusron pun menyebutkan bahwa kejadian pada Sabtu malam pukul 23.12 ini bukan penghilangan barang bukti kasus pagar laut yang sedang ramai dibicarakan. Tim dari Puslapor telah melakukan olah TKP, didampingi rekan-rekan dari Polsek Kebayoran Baru, Polres Metro Jakarta Selatan, hingga tim penyelidik dari Subdit Kamnet di Treskrimum Polda Metro Jaya. Sudah dilakukan. Kemudian dari TKP, tim penyelidik mengamankan beberapa barang dari TKP, antara lain abu, kemudian komputer yang terbakar, kemudian printer yang terbakar, kemudian ada sambungan listrik yang terbakar. Ya, kemudian dilakukan pemasangan polis line, kemudian mendata saksi-saksi, melakukan interogasi. Proses ini masih dalam penyelidikan. Rekan-rekan, kita tunggu hasil dari rekan-rekan kami dari Puslapor Barreskrim Polri yang sedang bekerja. Ya. Pemirsa, sidang perdana kasus penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Barak Jakarta digelar hari ini. Sidang berlangsung di Pengadilan Militer 208 Cakung, Jakarta Timur. Dalam sidang pembacaan dakwaan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Letkol CHK Arif Rahman ini, 3 terdakwa dihadirkan langsung di persidangan, yakni KLK Bambang Apriatmojo, Sertu Akbar Adli, dan Sertu Rafsin Hermawan. Ketiganya didakwa auditor militer dengan pasal 480 Jungto pasal 55 tentang penadahan dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Selain itu, untuk terdakwa KLK Bambang dan Sertu Akbar didakwa pasal primer pasal 340 Jungto 55 ayat 1 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun. Serta dakwaan subsidiar pasal 338 Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Ketiga terdakwa maupun kuasa hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan ini. Sidang lanjutan akan digelar pada 18 Februari mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Bahwa di pengadilan militer ini
akan dilaksanakan sidang secara terbuka untuk umum, sehingga rekan-rekan media maupun masyarakat umum dipersilakan untuk memantau dan mengikuti jalannya persidangan. Kami Pengadilan Militer 208 akan menjamin proses persidangan dilakukan secara profesional, independen, imparsial, transparan, dan akuntabel. Jadi silakan rekan-rekan media terus mengikuti perkembangan sidang yang akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 18 Februari tahun 2025. Nanti terkait pasal mana yang terbukti pada persidangan, nanti silahkan nanti lihat seluruh rekan-rekan media maupun masyarakat, nanti hakim akan membuktikan pasal mana yang tepat bagi para terdakwa. Sampai saat ini adalah 19 di dalam berkas. Apabila nanti dalam pemeriksaan saksi masih kurang atau perlu dihadirkan, nanti baik auditor maupun penasihat hukum mengajukan saksi tambahan untuk melengkapi persidangan sehingga perkara ini bisa jelas dan terang. Seperti itu. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 3 minggu menggedang, banjir di Kabupaten Demak bukannya surut, malah meluas. Kini total ada 21 desa dalam 3 kecamatan terendam banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Demak mendata hingga akhir pekan kemarin banjir 3 pekan di wilayah kerja mereka meluas dari 16 desa ke 21 desa. Desa-desa yang kebanjiran tersebut berada dalam Kecamatan Sayung, Karangtengah, dan Bonang. Total rumah yang terendam menjadi 6.000 unit. Tak cuma menggenangi rumah warga saja, banjir tersebut juga memutus jalan antar desa dan antar kecamatan. Selain itu, fasilitas umum yang terendam meliputi 41 sekolah, 50 tempat ibadah, 2 pasar, dan 7 perkantoran, termasuk Mapolsek dan markas Korabel. Meluasnya banjir diakibatkan dangkalnya sungai dan tak memadainya jumlah pintu air, sementara intensitas hujan pun semakin meningkat. Pemirsa, korban tewas akibat minuman keras oplosan di Cianjur, Jawa Barat bertambah 1 orang. Kini total korban jiwa menjadi 9 orang. 1 orang korban akibat keracunan minuman keras oplosan di Desa Kadebangan, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dinyatakan meninggal dunia. Korban berinisial Ika sebelumnya telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Dr. Hafiz. Namun pada Senin dini hari kondisinya memburuk hingga meninggal dunia dan langsung dikebumikan di kediamannya di Kampung Kaum Kidul, Desa Kadebangan. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur hingga kini masih melakukan perawatan terhadap 1 korban, sementara 2 orang lainnya sudah diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Diketahui sebelumnya 12 orang mengkonsumsi minuman keras oplosan alkohol 96% yang dicampur minuman perasa yang diperoleh dari marketplace. Sementara itu pemirsa, 8 orang warga Tegalega, Bogor Tengah, Jawa Barat keracunan miras oplosan. Pesta minuman keras ini mengakibatkan 4 diantaranya tewas, sedangkan 1 orang dalam kondisi kritis. Peristiwa keracunan miras oplosan ini diduga berawal saat ada 8 orang, yaitu pekerja steam motor dan penjaga toko burung menggelar pesta minuman keras di bengkel pada Jumat malam lalu. Miras oplosan yang diminum para korban yaitu campuran arak gingseng dan minuman perasa kemasan. Namun keesokan harinya mereka mengeluh sakit perut, mual dan muntah hingga dilarikan ke UGD rumah sakit setempat. Polisi kini telah mengamankan barang bukti berupa miras yang telah diminum oleh para korban, termasuk memeriksa 2 orang saksi dan 1 penjual minuman keras.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa, ratusan sekolah di Indonesia diduga lalai melakukan finalisasi data untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Ya, akibatnya gelombang protes siswa terjadi di berbagai daerah. Benar-benar mohon maaf kepada Bapak Ibu. Kami menggunakan banyak waktu, kami telah berjuang mengorbankan banyak hal, Pak. Karena kelelahan sekolah, Pak. Kami diperlakukan seperti ini, kami tidak tahu, kami hanya korban, Pak. Kami tidak tahu apa-apa, Pak. Mimpi siswa-siswa berprestasi ini mendadak sirna. Harapan mereka masuk perguruan tinggi impian tanpa melalui jalur tes hilang begitu saja akibat guru yang dipercaya beralasan lupa. Data yang sudah disetor rupanya tak diinput ke sistem pendaftaran sampai batas penutupan. Kesempatan hilang. Protes pun meletup tak terhindarkan. Siswa-siswa ini memprotes sekolah yang mengubur setengah harapannya. Torehan akademik dan deretan piala yang diukir di sekolah seolah tiada guna karena gagal masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi. Massa marah dan kecewa. Gara-gara administrasi, mereka harus kerja keras berkompetisi lagi agar masuk perguruan tinggi negeri. Jika kita bisa kelas balik lagi, Pak, selama 3 tahun, Pak, 3 tahun terakhir kami siswa-siswa SMA di 17 Makassar belajar mati-matian, Pak. Kami merelakan banyak waktu, kami telah berjuang mengorbankan banyak hal, Pak. Saya tahu orang tua di sini betul-betul juga memberikan yang terbaik untuk anaknya, Pak. Kami tahu, Pak, kami yakin selama 3 tahun, Pak, tapi apa, Pak? Karena kelalaian sekolah, Pak. Kami diperlakukan seperti ini, kami tidak tahu, kami hanya korban, Pak. Seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP merupakan salah satu sistem penerimaan masuk perguruan tinggi negeri, program sarjana dan diploma. Proses penjaringannya berdasarkan hasil penelusuran prestasi dengan menggunakan nilai rapor, prestasi akademik, serta non-akademik. Tahapan yang krusial dalam seleksi ini adalah pengisian pangkalan data sekolah dan siswa yang dilakukan pihak sekolah. Pengisian dimulai sejak 6 Januari hingga 31 Januari 2025 lalu. Kelalaian pihak sekolah dalam finalisasi inilah yang menjadi biang kerok kisruh seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ironisnya, keterlambatan pengisian data terjadi hampir setiap tahun. Para siswa berprestasi yang paling dirugikan. Siapa bertanggung jawab? Kalau kita lihat bahwa kisruh SNBP tahun ini sebetulnya adalah kejadian berulang bertahun-tahun. Ya. Namun dengan kejadian ini menjadi heboh ketika mulai viral ya, mulai dari yang di Mempawah Kalimantan Barat, lalu di Surakarta, Jambi dan lain-lain. Jadi dengan kejadian ini Ombudsman itu langsung melakukan reaksi cepat, yaitu kita turun di semua perwakilan provinsi untuk melihat kondisi masing-masing provinsi. Jadi kami temukan ternyata banyak sekali sekolah yang mengalami hal ini. Sebetulnya kembali lagi bahwa ini adalah harusnya dilakukan concern oleh seluruh pihak, baik sekolah ataupun juga orang tua. Kenapa? Kejadian ini terungkap ketika pas tanggal akhir ternyata anaknya nggak masuk, mereka mulai ribut. Padahal ini jangka waktu 3 minggu. Nah itu dia, kadang-kadang ada sekolah yang melakukan sosialisasi, ada juga yang tidak. Nah ini dia, kembali lagi, ini masalah sosialisasi mulai dari tingkat pusat sampai ke orang tua. Atas polemik yang terjadi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mendesak Komisi 10 untuk segera memanggil menteri terkait.
Kami sudah juga mendengar kabar dari media massa dan kami juga sudah monitor tentang isu ini dan akan ditindaklanjuti oleh Komisi Teknis di DPR. Teman-teman Komisi 10 juga sudah menaruh perhatian besar terhadap ini. Kita minta pekan depan Komisi 10 akan membahas dengan kementerian terkait. Demikian. Berdasarkan data Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru hingga penutupan jadwal pengisian pada 31 Januari lalu, sekolah yang telah menyelesaikan finalisasi berjumlah 21.003 sekolah. Jumlah itu lebih banyak 1.513 sekolah dibandingkan tahun lalu. Namun ternyata ada 373 sekolah yang terlambat mengisi pangkalan data untuk seleksi PTN tanpa tes hingga memicu protes para siswa. Ombudsman bilang, selain kelalaian, jangka waktu 3 pekan ternyata tidak cukup bagi sekolah untuk memasukkan data siswa eligible. Temuan kami adalah ada beberapa daerah yang dikendala karena masalah teknis. Misalnya ternyata dalam aplikasi SNBP ini ada beberapa daerah yang mengalami kesulitan, mungkin entah karena jaringan atau infrastruktur lainnya, sehingga ketika mereka mengupload data itu memakan waktu yang cukup lama. Walaupun jangka waktu 3 minggu ternyata juga tidak cukup untuk bisa memenuhi ya upload data dengan berbagai kendala teknis, tapi juga ada karena lalai. Pengamat pendidikan Darmaning Tias mengkritik, tak ada langkah evaluasi dari kementerian terkait sehingga kejadian ini terus berulang. Pengisian pangkalan data sekolah dan siswa semestinya tak dibebankan sepenuhnya kepada sekolah. Nah, kenapa guru sampai lalai? Sangat mungkin karena kita semua tahu beban administrasi guru sekarang ini sangat tinggi. Apalagi kalau misalnya di sekolah itu lebih banyak guru honorer. Jadi mereka sudah nggak sempat lagi berpikir bagaimana membantu murid-muridnya yang memiliki indeks prestasi cukup tinggi itu untuk masuk ke perguruan tinggi. Mereka punya banyak masalah sendiri. Makanya menurut saya sih ke depan itu sebaiknya ya yang daftar murid. Jadi melalui online. Jadi murid-murid yang dinominasikan oleh sekolah itu dipanggil, dikelompokkan di dalam suatu ruangan dan difasilitasi untuk mengisi sendiri seperti halnya pada saat ujian berbasis komputer itu. Guru seharusnya memang lebih fokus mengajar dan membimbing peserta didik, bukan dibebani berbagai persoalan administrasi. Namun guru juga tak boleh abai dengan lebih asyik bermedsos ria. Efisiensi anggaran pemerintah menjadi isu hangat belakangan ini. Efisiensi anggaran berimbas pada munculnya kebijakan yang mengakomodir aparatur sipil negara atau ASN untuk bekerja dari mana saja atau work from anywhere. Menyikapi kebijakan ini, Badan Kepegawaian Negara mengizinkan ASN untuk work from anywhere selama 2 hari dalam seminggu. Kepala BKN Zudan Arif menyebut bahwa skema 2 hari WFA dan 3 hari bekerja di kantor adalah langkah awal untuk mengurangi biaya yang tidak perlu. Menurut Zudan, efisiensi ini juga dapat meningkatkan kemampuan bersaing pegawai dalam mencapai target kerja. Dalam surat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang berisi tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025, meminta kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi belanja anggaran. Presiden Prabowo Subianto juga meminta pembatasan belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, studi banding, publikasi, hingga seminar. Lantas kementerian mana saja yang sudah menerapkan skema bekerja dari mana saja sejak adanya pemotongan anggaran? Dan apakah instruksi efisiensi dapat meningkatkan kemampuan bersaing pegawai dalam bekerja untuk mencapai target kinerja?
Ya, ini menarik untuk dibahas dan juga sudah ramai di lini media sosial. Apakah kemudian ini adalah solusi tepat diet anggaran ala Prabowo begitu ya? Work from anywhere atau bekerja dari mana saja menjadi solusi bagi ASN untuk bisa memangkas anggaran yang tak perlu. Lantas kemudian kementerian mana yang akan melakukan adanya wacana atau kebijakan tersebut? Kita akan bahas juga bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir bersama dengan saya saat ini, ada pengamat kebijakan publik, ada Mas Haryadin Mahardika. Selamat malam Mas Haryadin. Selamat malam Mbak Aya. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Ini juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom ada Pak Johermansyah Johan, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Selamat malam. Suara saya bagaimana? Aman, terdengar jelas. Terima kasih Pak Johermansyah sudah bergabung bersama kami, dan juga akan bergabung bersama kami ada Wakil Menteri Dalam Negeri, ada Pak Bima Arya. Selamat malam Pak Wamen. Selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya Pak Wamen di sela-sela kesibukannya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Wamen, kalau kita lihat nampaknya sedang berada di stasiun kereta, betul Pak Wamen? Iya betul. Waduh. Ke Jakarta. Luar biasa. Ini sekaligus melaksanakan perintah Presiden ya, efisiensi anggaran ya Pak Wamen? Ya dari juga sesekali naik KRL kita nggak ada masalah. Kereta para rocker dan anak kereta angker ini tadi naik KRL sama-sama pulang ke Bogor. Lumayan. Seru juga. Seru juga. Jadi percontohan juga. Namun yang kemudian menjadi perbincangan kan adalah apakah kemudian ASN yang kemudian akan dilakukan kerja selama 2 hari di mana saja dan juga 3 hari bekerja di kantor ini merupakan solusi yang cukup efektif. Kami akan bertanya dulu ke Mas Adin. Menurut Anda seperti apa Mas? Apakah ini kebijakan yang efisien dilakukan saat ini? Oke, kalau saya pasti akan melihat dari sisi perspektif publik ya. Publik tentu saja melihat ini sesuatu yang sangat menarik dan ditunggu-tunggu hasilnya seperti apa. Kalau dari sisi efisiensi, saya yakin kalau dari sisi publik pasti setuju-setuju aja. Karena ini tidak berdampak langsung kepada publik ya. Bahkan mungkin publik menanti apa sih langkah pemerintah yang baru yang dirasakan punya dampak langsung bagi misalnya efisiensi, pemberantasan korupsi misalnya, atau efektivitas birokrasi dan sebagainya. Tapi banyak yang nyinyir justru Mas, enak banget itu ASN kerjanya di rumah aja, nggak ada yang mantau gitu justru. Kalau menurut Anda seperti apa? Iya, nah itu nanti akan diuji ketika apakah level pelayanan publik yang selama ini dinikmati oleh publik ya, itu akan turun apa tidak gitu. Kalau ternyata ada penurunan dalam pelayanan publik, tentu saja publik yang tadinya menanti dan tertarik apa yang akan terjadi dengan kebijakan ini, tentu saja akan melihat kebijakan ini berdampak tidak baik kepada mereka. Tapi tentu saja tetap saya merasa bahwa tekanan sekarang atau ibaratnya pressure dan podium ada pada teman-teman di birokrasi, di ASN. Bagaimana menyikapi ini, dan tentu saja bagaimana tetap memberikan standar pelayanan terbaik meskipun terjadi efisiensi. Itu. Anda melihat ini sebagai suatu keterpaksaan tadi Anda sampaikan? Iya, kalau saya melihat mungkin pemerintah Presiden Prabowo terpaksa ya. Kalau saya melihat dari sisi fiskal mungkin terpaksa harus melakukan ini sebagai bagian dari mungkin untuk melonggarkan tekanan fiskal di masa depan. Kira-kira begitu. Karena apa? Karena kalau tidak terpaksa saya agak susah untuk mencerna pemerintahan baru yang mengambil langkah yang tidak populis. Ya, ini kan langkah tidak populis, meskipun langkah tidak populis ke sebagian dari masyarakat atau ke sebagian mungkin birokrasi ya. Tapi apapun itu mengurangi anggaran, mengurangi biaya operasional dan sebagainya, tentu saja tetap dirasakan tidak populis gitu. Nah, karena tadi tidak populis, tentu saja ini akan memberikan atau mungkin akan membuat pemerintahan Prabowo harus menjelaskan lebih
terang lagi. Dan juga memberikan bukti melalui kinerjanya itu seperti apa gitu ya. Oke, kalau gitu saya mau ke Prof. Johermansyah. Kalau menurut Anda seperti apa, Prof? Ini kalau disampaikan tadi nggak populis dan juga dilakukan karena keterpaksaan. Kalau menurut Anda cukup efisien tidak? Tepat tidak dilakukan saat ini, Prof? Ya, kan begini, pemerintahan itu dinamis ya. Jadi kalau memang ada kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan, maka pemerintah bisa saja mengambil prakarsa, mengambil cara-cara yang membuat yang penting adalah penyelenggaraan pemerintahnya tetap deliver gitu ya. Jadi pelayanan publik atau kegiatan-kegiatan aktivitas sehari-hari di kantor bisa tetap berjalan. Nah, kita kan memang bukan baru sekarang mengalami model work from anywhere ini. Ya, kita COVID dulu sudah pernah. Prof? Iya, Ya. Prof. Kalau kita lihat pada saat COVID kan memang diharuskan memberlakukan WFH karena situasi dan juga kondisi yang ada. Tapi kalau saat ini kan tidak seperti itu gitu, Prof. Apakah ini juga cukup efisien? Karena ada juga beberapa kementerian yang justru sampaikan, oh mohon maaf kalau kementerian kami banyak bekerja di lapangan, tidak bisa kemudian menganut sistem yang sama dengan kementerian lain begitu. Ya itu dia. Jadi juga ada ciri khas masing-masing lembaga yang juga tidak sama. Jadi memang ada yang harus banyak keterangan yang cukup. Halo? Iya, Prof. Silakan dilanjut, Prof. Prof. Jo? Iya. Iya. Ini Silakan. suaranya hilang ya? Aman, Prof. Silakan dilanjutkan, Prof. Suaranya. Baik. Ya, saya lanjut. Jadi tadi kembali memang ada karakteristik yang tidak sama ya antara kementerian dan lembaga itu satu sama lain, termasuk juga pemda-pemda kita juga begitu. Tapi pada dasarnya kalau memang keadaan menuntut untuk harus kerja dari work from anywhere itu tentu saja birokrasi akan mengikuti. Nah, tinggal memang apakah efektif atau tidak ya. Nah, memang yang afdol kalau bisa pekerjaan itu kan dikerjakan dalam model kita ini ya, biasanya lebih suka langsung ketimbang pakai digital, cara-cara teknologi ini. Oke. Ya, Prof. Nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi. Nanti coba kami perbaiki terlebih dahulu ya, Prof. Jo ya. Kalau gitu langsung ke Pak Bima Arya sudah bergabung sama kami. Oke, kami akan perbaiki juga komunikasi kami. Tadi disampaikan bahwa ini sebenarnya memang tidak semua kementerian bisa melakukan ini. Artinya kemudian sistem kebijakan ini kan tidak bisa dilakukan sama rata kan? Bagaimana kemudian bisa mengukur efisiensi dari setiap kementerian, Mas, kalau begitu? Kalau dari pendapat saya, di semua kementerian sebenarnya ada item-item ya atau aktivitas-aktivitas yang sama sebenarnya yang bisa diefisienkan. Misalnya yang paling sederhana adalah ATK, alat tulis kantor gitu ya. Itu kan semua kementerian pasti akan ada pengadaan dan membutuhkan gitu. Nah, itu hal-hal yang secara general, secara umum bisa diefisienkan dan kemarin ada argumen yang menurut saya bagus. Ini adalah kesempatan bagi birokrasi kita untuk paperless misalnya, menggunakan teknologi digital misalnya. Ini kan kesempatan. Artinya itu opini yang valid menurut saya, bahwa sejak sekian lama mungkin kita sudah masuk ke era digital, ya ini kesempatannya ya sekarang ini. Ini kesempatannya sekarang bisa dilakukan, dicoba begitu ya, Pak Bima Arya. Menurut Anda seperti apa? Karena nampaknya ada juga kementerian yang menolak kebijakan ini, Pak Bima. Pak Wamen. Ya, Pak, kurang jelas. Gimana? Iya, Pak Wamen. Kebijakan ini apakah cukup efisien dilaksanakan saat ini? Karena juga ada beberapa kementerian, saya sebut saja Kementerian PU yang menyebutkan, wah kalau kemudian di kementerian kami tidak bisa, karena kami bekerja di lapangan, kami tidak bisa menganut sistem yang sama seperti itu.
Silakan Pak Wamen. Ya, saya kira saat ini semua masih dalam proses rapat-rapat konsultasi sesuaikan dengan Kementerian Keuangan dan format APBN seperti apa, yang targetnya bukan hanya sebetulnya persoalan-persoalan efisiensi saja ya pemotongan, tetapi yang mandatori pelayanan publik yang utama pelayanan dasar itu harus terus berjalan. Jadi saya kira sekarang masih dalam fase itu, menyesuaikan antara mana yang dihemat, dibuat lebih efektif, efisien karena pemborosan, mana yang tetap harus jalan demi kegiatan-kegiatan sifatnya mandatori atau pelayanan dasar. Ya, saya kira itu, dan Kemendagri juga masih menunggu dari Kemenpan RB keputusan seperti apa untuk sistem bekerja, itu belum ada ke sana. Nah, semuanya saya kira masih berproses ini. Oke, kalau kemudian ini menjadi suatu keharusan bagi setiap kementerian dan lembaga begitu, nanti Kemendagri akan seperti apa melaksanakan sistem ini, Pak Wamen? Ya, ini begitu ada ketetapan ya yang lebih pasti, karena ini kami mendengar ada penundaan dulu rapat-rapat konsultasi. Ya tentu kami akan menindaklanjuti itu dengan memperkuat instruksi Presiden nomor 1 2025 dengan surat edaran Kemendagri yang secara detail mengatur, memandu provinsi, kota, kabupaten, efisiensinya di bidang apa saja, mana yang masih bisa dianggarkan, mana yang tidak boleh, gitu ya. Tapi prinsipnya kami setuju bahwa semaksimal mungkin yang disesuaikan itu ya betul-betul yang dianggap pemborosan, ya seperti biaya operasional, tulis kantor, makan minum, kunjungan dinas, perjalanan dinas, seremoni dan lain-lain. Dan sekarang saya kira semua masih menyesuaikan dengan keseimbangan tadi. Oke, ini masih dalam tahap penyesuaian begitu Pak Wamen ya. Tapi kalau kita lihat begitu ya di media sosial banyak juga tuh ASN yang pada curhat Pak. Waduh, nampaknya sekarang kerja di kantor kalau lembur udah nggak begitu nyaman. AC dimatikan, lift kemudian juga sudah mati. Beberapa hal yang tadinya dirasa bisa menunjang kinerja mereka saat ini sudah tak bisa lagi dirasakan karena adanya efisiensi anggaran ini Pak Wamen. Kami menangkap pesan utama dari Presiden itu lebih kepada reformasi birokrasi yang secara mendasar untuk membuka ruang fiskal yang lebih besar lagi di daerah. Kan itu yang kita tangkap gitu ya. Bagaimana caranya agar yang hambur-hambur tadi dipotong, kita realokasikan untuk program yang sifatnya substantif gitu. Kalaupun kemudian ternyata penyesuaian atau penghematan itu dirasakan malah kontraproduktif, saya kira akan ada langkah-langkah penyesuaian. Kami sangat meyakini itu. Kita melewati beberapa pengalaman penting terkait dengan instruksi penyesuaian dari masa ke masa, dan pada saatnya pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian. Tapi yang penting semangatnya kita tangkap dulu. Semangat untuk berhemat, semangat untuk memfokuskan anggaran secara bijak pada penguatan kapasitas fiskal dan ruang fiskal di daerah dan di kementerian lembaga. Ya, semangatnya tentu kita tangkap dengan positif. Terima kasih banyak Pak Wamen atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kami ucapkan selamat beraktivitas kembali Pak Wamen. Hati-hati pulangnya Pak Wamen. Tentu kita tangkap semangat baik dari efisiensi anggaran ini. Apapun kemudian dampak dari kebijakan yang ada, termasuk juga bekerja dari mana saja bagi ASN. Yang penting adalah target kinerja bisa tercapai dan juga kemudian pelayanan masyarakat yang bisa cukup optimal. Apakah dua hal ini kemudian bisa dilakukan? Dijawabnya nanti sesaat lagi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya pemirsa, dalam sambutannya di Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabaya, Jawa Timur, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pun juga menyentil soal efisiensi anggaran yang dilakukannya di sejumlah kementerian. Prabowo menyindir dalam birokrasi masih ada raja kecil yang melawan instruksinya tersebut. Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi
merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah. Ibu-ibu yang guru, angkat tangan. Ibu-ibu, benar nggak? Lihat sekolah-sekolah. Perlu diperbaiki atau tidak? Saya berapa hari ini lihat sekolah-sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel dablek. Gak usah keluar negeri, 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas keluar negeri, tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri. Itu tadi bagaimana pernyataan dari Presiden Prabowo yang cukup membuat emak-emak kemudian bertepuk tangan begitu ya, bahwa hasil efisiensi ditujukan untuk rakyat. Nampaknya Presiden Prabowo betul-betul serius mengurangi berbagai anggaran-anggaran yang tidak penting. Prof. Johermansyah, respon Anda seperti apa, Prof? Gini, ini kan uang yang mau dipotong dipangkas itu sekitar 300-an triliun ya. 306 Nah triliun. itu yang bakal dipotong itu 16 bidang. Nah, meliputi kementerian, lembaga, dan ada juga yang dikecualikan, dan serta Pemda-Pemda. Nah, pertanyaannya adalah uang yang diperoleh itu nanti dari efisiensi untuk digunakan untuk apa? Nah, ini kan belum jelas betul ya. Pemotongan anggarannya sudah dipatok dari atas. Itu juga jadi soal. Apakah betul-betul itu sudah sesuai dengan keadaan-keadaan yang sesungguhnya, terutama yang saya khawatirkan nanti pelayanan-pelayanan publik yang dimiliki oleh Pemda-Pemda dan kemudian oleh KL-KL itu, kalau itu juga dipangkas secara besar-besaran, itu akan mengganggu. Nah, tapi yang lebih penting lagi, barangkali ke publik memang harus diinformasikan lebih jelas. Kalau tadi kita singgung baru soal akan dipakai bangun sekolah. Betul. Nah, tapi orang menduga spekulasinya untuk MBG, ya, makanan bergizi gratis itu. Tapi apalagi, nah ini yang harus juga terang benderang dikeluarkan oleh Presiden, rinciannya nanti kalau memang sudah kebijakan itu sudah betul-betul settle, dipangkas sekian, ditetapkan, kemudian akan digunakan untuk keperluan yang tadi untuk rakyat, ya. Tetapi juga jangan sampai pelayanan-pelayanan dasar yang juga untuk rakyat menjadi terganggu. Ya. Nah, itu komentar saya yang pertama ya. Okay. Kalau soal birokrasi melawan politisi itu udah sering terjadi di mana-mana juga ada kasus-kasus begitu, ada konflik ya antara birokrasi dan politisi kita. Terutama kalau ada kebijakan drastis, maka birokrasi tentu terganggu zona kenyamanannya.
Oke, nah kalau begitu artinya Anda melihat ini sebenarnya yang tadi dimaksud oleh Presiden Prabowo ada raja kecil yang melawan begitu, ini memang karena instruksinya sulit untuk kemudian dijalankan, ada perlawanan di sana, atau memang ada yang ingin bermain di dalam ini, Prof? Ya, ini ada memang yang menganggap ini bagian-bagian yang dipangkas ini terlalu keras ya untuk kepentingan aktivitas program kegiatan dari birokrasinya. Nah, sehingga mereka menjadi tidak bisa lagi kerja, lalu cuma sekian bulan kerja, lalu kemudian juga tadi ada sampai mulai tidak mau lagi lembur ya, pulang cepat ya, untuk menurunkan semangat atau kinerja. Tapi juga mungkin saja ada yang kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya kalau proyek-proyek besar ya, fisik terutama di birokrasi itu kita tahu lah itu kan banyak potensi penyimpangan. Nah, boleh saja ini bagian dari perlawanan. Jadi kategorinya ada yang mungkin perlawanan, tetapi ada juga memang adalah untuk menjaga pelayanan publik, berjalannya gerak organisasi secara standar ya, standar yang patut gitu ya. Nah, itu juga mungkin. Nah, dalam hal ini mungkin yang pertama itu yang mungkin menjadi tantangannya. Tapi kalau yang kedua ya saya kira harus dilihat dalam-dalam karena takutnya nanti memang ada betul-betul pelayanan publik yang menjadi macet ya. Misalnya pelayanan honorer kalau dia tidak lagi digaji, honorer di bidang misalnya terkait penjaga waduk-waduk ya, irigasi atau damkar kalau di kota-kota. Nah, itu kan pelayanan publiknya menjadi terganggu karena kebanyakan mereka memang masih berstatus orang-orang pegawai honorer gitu, Mbak Maria. Oke, itu cukup menarik ya dari Prof. Johermansyah. Tapi menurut Anda seperti apa, Mas Adin? Apakah seriusnya Presiden Prabowo untuk memangkas anggaran-anggaran yang tidak efisien begitu ya, dengan salah satunya adalah memberlakukan sistem work from anywhere bagi ASN, ini salah satu yang tepat tidak, atau justru malah jadinya inefisiensi? Sekali lagi saya perspektif publik ya, saya anggap ini tepat. Kalau perspektif publik nih ya, saya sebagai pengamat kebijakan publik mencoba untuk melihat secara publik ini bagaimana. Menurut saya ini tepat, karena apa? Karena sebenarnya kita juga sudah memberi kesempatan kepada birokrasi kita dengan selama ini ya mungkin 20 tahun, 10 tahun ke belakang gitu ya. Kita sudah memberi kesempatan, kita sudah memberikan fasilitas gitu ya. Kalau ditanya kepuasan publik terhadap layanan birokrasi seperti apa, mungkin bisa dibilang belum sebagus dengan mungkin fasilitas dan semua anggaran yang sudah diberikan. Jadi apalagi nanti banyak yang bekerja dari rumah atau dari manapun. Akankah kemudian pelayanan publiknya juga bisa lebih optimal? Itu kan pertanyaannya. Benar. Nah, jadi saya melihat bahwa ini ada tren dunia ya. Amerika juga melakukan efisiensi yang lebih luar biasa ya, dikepalai oleh Elon Musk, bahkan Kementerian Pendidikannya aja dibubarkan gitu. Itu lebih ekstrim lah daripada kita. USAID dibubarkan. Kita mungkin nggak se-ekstrim itu, dan saya melihat 16 aktivitas yang diefisienkan itu benar-benar sudah dikaji. Artinya misalnya begini, misalnya sekarang kan banyak sekali ya semacam cerita-cerita gitu ya di media sosial bahwa sekarang birokrat atau ASN kalau ngantor udah nggak bisa pakai AC gitu, atau lampu dimatikan gitu. Menurut saya itu agak terlalu berlebihan sih. Itu berarti yang salah adalah dari instansi itu sendiri gitu, salah dalam mengalokasikan anggaran yang tersisa gitu ya. Kalau menurut saya ya listrik itu ada sesuatu yang necessity, yang harus ada kan. AC apalagi harus ada. Meskipun mungkin dianggapnya anggaran cukup besar nih Mas untuk biaya pelistrikan di kantor. Saya pikir kalau AC kantor dengan 50 sampai 100 bahkan mungkin sampai 200 ini ya, 200 pegawai itu masih bisa kita kalkulasi lah ya besarannya berapa, dan itu tidak terlalu besar juga. Dan kalau misalnya pemerintah mau ada terobosan, sebenarnya kita tahu bahwa PLN saat ini sedang surplus listrik sebenarnya, oversupply listrik ya. Kenapa tidak PLN memberikan diskon besar-besaran kepada kantor-kantor pemerintah? Kan itu bisa juga kan, daripada surplus listrik ini harus dibayar juga sama PLN kan, pada akhirnya konsumen juga yang membayar kan gitu. Jadi bisa juga itu dijadikan sebagai terobosan tambahan gitu ya. Jadi ya kalau memang dirasakan listrik itu mahal ya
ya bisa lah ada banyak anggaran. Tapi menurut saya di luar listrik ada banyak sekali aktivitas-aktivitas dan juga kegiatan-kegiatan yang tidak efisien, yang itu tidak disampaikan gitu. Justru yang itu yang bisa dipangkas gitu. Artinya lebih baik kita bicara itu aja. Kalau apa itu misalnya, Mas? Ya tadi sudah disebutkan sama Pak Presiden adalah anggaran kunjungan kerja, baik luar negeri maupun ke dalam negeri. Kalau kunjungan kerja artinya kan berkunjung saja kan, tidak berkunjung juga tidak apa-apa. Kecuali kalau tugas itu ditugaskan. Nah ini terminologinya kan juga sudah sangat berbeda dan itu menurut saya harus dijadikan sebagai salah satu aktivitas yang dipangkas gitu. Karena ya kunjungan kerja sudah tidak relevan lagi di zaman dimana kita bisa Zoom misalnya, kita bisa online meeting gitu. Jadi menurut saya sekarang kita perlu diskusikan sebenarnya aktivitas apa sih yang sekarang ini masih belum didiskusikan secara publik, tapi mungkin memang benar harus diefisienkan gitu. Oh, artinya masih ada celah-celah lain yang harus bisa dijadikan sebagai bahan pemangkasan tadi, bukan kemudian membuat ASN bekerja dari mana saja. Itu dia kan. Nah, apakah kemudian dampak dari pemangkasan anggaran ini seperti apa? Nanti kami akan hadirkan untuk Anda ya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog, kita tampilkan terlebih dahulu ini grafis bagaimana dampak pemangkasan atau efisiensi dari anggaran dari pemerintahan Prabowo yang saat ini dirasakan baik itu oleh kelembagaan maupun juga institusi. Ini diantaranya yaitu adalah fasilitas pegawai kementerian yang kemudian dibatasi, belum lagi kementerian yang juga sempat meminjam fasilitas dari kementerian lain. Sejumlah fasilitas kerja di kantor seperti listrik, pendingin ruangan, lift dan juga lainnya dikurangi penggunaannya. Belum lagi beberapa kementerian yang tak lagi memberikan jatah bahan bakar minyak atau BBM untuk para pejabatnya kini sudah dihilangkan. Ada lagi sejumlah kementerian dan lembaga yang menerapkan skema kerja di luar kantor atau work from anywhere. Ini juga diberlakukan sebagai bentuk efisiensi anggaran yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo. Apakah kemudian dampak-dampak pemangkasan anggaran ini bisa membuat kinerja daripada ASN kita dan juga kementerian maupun institusi kita lebih maksimal lagi atau justru sebaiknya? Saya ingin minta komentar terlebih dahulu dari Mas Adin, silakan Mas. Ya, ini kesempatan bagi birokrasi kita ya. Ada kesempatan, saya tahu pasti banyak yang merasa berat dengan situasi seperti ini. Tapi ini kesempatan bagi birokrasi kita untuk menuju new normal ya. Dulu kalau kita zaman Covid ada normal baru, ada new normal. Ya ini kesempatannya. Saya justru berharap sebenarnya kira-kira seberapa istiqomah nih Presiden Prabowo menjaga kebijakan ini sampai akhir di mana mungkin sudah tidak perlu lagi efisiensi ya gitu ya. Kalau prediksi saya mungkin 2 tahun lah ya dibutuhkan. Tapi kan kita perlu bersama-sama melihat seberapa tahan nih Presiden Prabowo ya nanti untuk bisa terus karena kan kalau tidak salah kan kalau kita lihat ke belakang sempat pada pemerintahan Presiden Jokowi sempat ada beberapa efisiensi kan. Benar. Tapi tidak bertahan lama, mungkin cuma 6 bulan ya waktu itu efisiensi tidak boleh rapat di hotel kalau nggak salah dan tidak boleh snack dan sebagainya, kemudian snack harus diganti ubi kalau nggak salah ya. Tapi itu cuma bertahan 6 bulan gitu. Tapi saya merasa pemerintah Prabowo ini agak berbeda. Pertama mungkin dari sisi leadership juga stylenya berbeda. Yang kedua memang ada tekanan fiskal. Kalau pada saat itu tidak ada. Kalau zaman Presiden Jokowi mungkin tekanan fiskalnya itu masih bisa ditunda lah, masih bisa diabaikan lah. Atau belum benar-benar ada di depan mata gitu. Kalau sekarang sudah ada di depan mata, sudah banyak simulasi-simulasi. Tentu saja kan gini, kita sebagai bangsa kan nggak bisa juga mengabaikan bahwa kalau sudah ada bahaya di depan mata terus kita terabas saja, itu kan nggak boleh juga gitu. Misalnya kayak kemarin Ibu Sri Mulyani bilang ya, pensiun ASN gitu ya, pensiun PNS itu dalam waktu tidak lama mungkin 5 tahun sampai 10 tahun itu bisa membuat keuangan negara kolaps mungkin. Dan itu mungkin kalau kita lihat angka-angkanya mungkin benar juga gitu loh. Cukup valid gitu. Nah, kalau tidak ada antisipasi dari sekarang ya khawatirnya nanti akan membebani di masa depan. Itu dia prediksi Anda efisiensi ini hanya akan berlangsung sekitar 2 tahun saja. Oke, bagaimana dengan Prof. Joherman? Anda melihat akankah kemudian beberapa bentuk efisiensi ini termasuk juga para ASN yang bekerja dari mana saja atau WFA ini juga akan bertahan berapa lama kira-kira menurut Anda, Prof?
Ya, kalau dalam praktek sih ya memang kadang-kadang kebijakan efisiensi penghematan itu hangat-hangat tai ayam ya, ketika baru naik memerintah, kemudian langsung efisiensi. Tapi lambat laun efisiensi dilupakan. Nah, ini yang penting kita harus jaga. Kalau memang betul efisiensi dalam konteks yang bersifat pemborosan, itu harusnya di keep maintain sampai kapanpun ya, sampai berakhir masa jabatannya presiden. Nah, tetapi kalau misalnya untuk kepentingan-kepentingan yang betul bagi publik, pelayanan-pelayanan dasar, nah itu harus dibuka ruangnya ya. Jadi tetap kita harus prioritaskan itu lebih dahulu. Kalau ini kan kepentingan-kepentingan birokrasi memang agak terguncang ya, soal perjalanan dinas, soal ATK, rapat-rapat, seminar, seremonial gitu ya, dan sebagainya. Itu kan mungkin untuk dipangkas kan, karena menurut Presiden Prabowo kan tidak cukup penting lah. Ya itu dia. Tapi kan harus tetap di-maintain nih, sebab kalau tidak kita bisa banyak menyaksikan inkonsistensi kebijakan itu. Ya, mula-mula tidak boleh bangun gedung kantor, tidak boleh ada penerimaan pegawai gitu, tidak boleh ada ini itu. Tetapi setahun kemudian berubah gitu ya. Nah, mungkin ini kondisi global, keadaan tantangan perekonomian juga sangat berbeda ya. Nah, ini mungkin apakah ini akan bisa berpengaruh? Menurut saya mungkin bisa ya. Jadi akan berpengaruh, pendapatan kita bisa menurun negara ya. Terus kemudian utang kita juga banyak yang harus dibayar dan sulit mencari tambahan utang dan sebagainya. Jadi kencangkan ikat pinggangnya birokrasi, tapi juga politisi mestinya beri contoh teladan. Jadi kalau misalnya nggak seremonial, politisi juga jangan main seremonial. Kalau misalnya suruh penghematan, jangan bentuk-bentuk efisiensi yang soal tata kerja, itu juga harus dicontohkan. Misalnya soal kementerian lembaga yang besar itu jumlahnya, ya, yang akan menghabiskan uang juga banyak. Itu mungkin juga harus menjadi pembelajaran nih ya. Kalau efisiensi tentu kita harus perampingan. Nah, ini adalah bagian-bagian yang mungkin harus kita sama-sama perhatikan ke depan supaya betul-betul jangan sampai efisiensi yang baik tadi untuk kepentingan pembiayaan bagi rakyat ya, bukan untuk overhead cost-nya pemerintah, itu bisa terus dijaga dan betul-betul perginya uang itu kepada sebagian besar memang untuk membuat kesejahteraan masyarakat kita. Itu dia, tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat dan harapannya kinerja hingga pelayanan masyarakat juga tidak terganggu dengan adanya pemangkasan atau efisiensi anggaran ini ya. Terima kasih banyak Prof. Joe Hermansyah telah bergabung bersama kami. Terima kasih Mas Andi telah memberikan tadi pandangannya untuk Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu untuk Mas Andi dan juga Prof. Pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi kericuhan saat sidang kasus pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Utara memicu reaksi keras dari Mahkamah Agung. Saat lagi untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Jadi harus kita pahami bahwa ini masih proses penyidikan yang masih mengumpulkan berbagai bukti-bukti ya, dan salah satunya tentu melalui upaya penggeledahan pada siang hingga sore hari ini yang dilakukan oleh penyidik. Tentu semua itu adalah dalam rangka bagaimana tindakan ini membuat terang tindak pidana ini dan menemukan tersangka atau pelakunya. Saya kira itu rekan-rekan media yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh media. Ya, itu semua nanti akan akan menjadi bagian dari proses penyidikan ya, karena kalau menyangkut masalah tata kelola tentu di situ apakah soal perizinannya, apakah soal kerjasamanya dengan pihak-pihak lain, apakah
ada misalnya di situ hal-hal yang bersifat pemberian dan seterusnya. Nah, itu adalah menjadi bagian dari substansi penyidikan yang akan dilakukan oleh penyidik berupa pendalaman dan kajian selanjutnya, ya. Tadi sudah disampaikan 3 ruangan, ya. Ya, jadi ya 3 ruangan itu karena barangkali dari sisi administrasi ada di Sesdijen, ya. Kemudian mungkin secara operasional ada di direktur, ya. Ada yang lain? Ya, nanti akan kita update, ya. Ya, nanti semua itu makanya dikatakan terkait dengan tata kelola, ya. Nah, kalau boleh saya mungkin bacakan ya sedikit kasus posisinya supaya ada pemahaman, ya. Bahwa pada tahun 2018 dikeluarkan Peraturan Menteri SDM nomor 42 tahun 2018 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, ya. Dengan tujuan PT Pertamina diwajibkan untuk mencari minyak yang diproduksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS swasta diwajibkan untuk menawarkan minyak bagian KKKS swasta kepada PT Pertamina. Nah, itu tadi pertanyaannya, ya. Jika penawaran tersebut ditolak oleh Pertamina, maka penolakan tersebut digunakan untuk mengajukan rekomendasi ekspor sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan persetujuan ekspor. Bahwa dalam pelaksanaannya KKKS swasta dan Pertamina dalam hal ini ISC dan atau PT KPI berusaha untuk menghindari kesepakatan pada waktu penawaran yang dilakukan dengan berbagai cara. Nah, jadi mulai di situ nanti ada unsur perbuatan melawan hukumnya, ya. Bahwa minyak mentah dan kondensat bagian negara atau MMKBN yang dilakukan ekspor dengan alasan COVID-19 karena terjadi pengurangan kapasitas intake produksi kilang. Namun pada waktu yang sama PT Pertamina malah melakukan impor minyak mentah untuk memenuhi intake produksi kilang, ya. Perbuatan menjual MMKBN tersebut mengakibatkan minyak mentah yang dapat diolah di kilang harus digantikan dengan minyak mentah impor yang merupakan kebiasaan PT Pertamina yang tidak dapat lepas dari impor minyak mentah. Saya kira itu singkatnya. Nanti tentu akan dielaborasi selanjutnya dalam proses penyidikan karena ini masih penyidikan umum, ya. Dan penggeledahan ini merupakan salah satu langkah tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka membuat terang tindak pidana itu. Baik. Ya, ini masih penyidikan umum, itu yang disebutkan tadi. Ini penyidik sedang mengumpulkan bukti, ya, sebanyak mungkin bukti untuk membuat terang tindak pidana ini. Terkait dengan penggeledahan tadi sudah disebutkan ada 5 dus dokumen, ya, ada 15 barang bukti elektronik berupa handphone, ada 1 unit laptop dan ada 4 soft file, ya. Dan saksi yang sudah diperiksa hingga saat ini ada 70 orang saksi dan 1 ahli. Saya kira begitu, ya, teman-teman media. Penyidikannya sejak ini surat perintah penggeledahannya nanti kita sampaikan lah, ya, setelah ini nanti sampaikan.
2018 sampai 2023. Nanti kita cek ya siapa-siapa yang, karena yang disampaikan ada 70 saksi yang sudah diperiksa. Kira begitu ya? Ya, makasih ya. Hah? Apa lagi? 8 orang warga Tegalega, Bogor Tengah, Jawa Barat keracunan miras oplosan. Pesta minuman keras ini mengakibatkan 4 diantaranya tewas, sedangkan 1 orang dalam kondisi kritis. Peristiwa keracunan miras oplosan ini diduga berawal saat 8 orang, yaitu pekerja steam motor dan penjaga toko burung, menggelar pesta minuman keras di bengkel pada Jumat malam lalu. Miras oplosan yang diminum para korban yaitu campuran arak ginseng dan minuman perasa kemasan. Namun keesokan harinya mereka mengeluh sakit perut, mual dan muntah hingga dilarikan ke UGD rumah sakit setempat. Polisi sudah mengamankan sejumlah barang bukti bekas pesta miras. Ya, dan kita telah terhubung pemirsa bersama dengan Kompol Aji Risnaldi selaku Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota. Selamat malam Pak Kasat. Selamat malam Mbak. Pak Kasat, kami ingin tahu perkembangan terbaru. Jadi mereka ini sebetulnya keracunan atau sebetulnya mereka memang sengaja begitu meminum minuman keras ini Pak? Jadi dapat saya jelaskan terkait adanya korban meninggal dunia. Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan dan mengumpulkan beberapa bukti bahwa diduga keras, yang meninggal dan sempat dirawat di rumah sakit ini diakibatkan oleh keracunan minuman keras alkohol oplosan. Jadi dapat saya jelaskan bahwa minuman ini seperti yang disampaikan bahwa arak ginseng ini merupakan racikan dari produksi home industry yang sedang kita kembangkan. Mudah-mudahan kita bisa dapat sampai ke tempat produksinya. Oke, apakah pihak penjual dari minuman oplosan ini juga sudah didalami ada kandungan apa saja begitu dari minuman tersebut? Jadi sementara kita masih menunggu hasil dari lab yang pastinya secara rigid. Tetapi untuk kandungan alkoholnya sendiri ini ada kandungan alkohol 70%. Oke, baik. Tapi memang minuman keras ini memang sering diperjualbelikan begitu Pak, dan kemudian bisa dibeli oleh siapa saja, masyarakat begitu? Jadi dapat saya jelaskan Mbak, terkait peredaran minuman oplosan ini memang diperjualbelikan oleh pedagang di ruko-ruko kecil. Jadi ini dia dapat titipan di daerah luar Jawa, itu totalnya ada 60 kemasan yang dikemas dengan plastik bening. Demikian Mbak. Oke, artinya memang kerap diperjualbelikan. Adakah mungkin masyarakat lain yang juga pernah membeli minuman oplosan tersebut? Adakah juga mungkin yang sempat memiliki reaksi-reaksi berbeda begitu Pak Kasat? Mungkin tidak sedampak sampai meninggal dunianya Mbak. Tetapi kalau untuk secara efek menyebabkan mual-mual, kemudian muntah-muntah hingga sakit perut. Jadi ini kemungkinan besar ada dampaknya, tetapi ketika mengkonsumsi berlebihan itu akan bisa menyebabkan kematian, Mbak. Oke, kalau kasus terhadap korban yang meninggal dunia ini juga bisa disimpulkan bahwa mereka mengkonsumsi secara berlebihan begitu? Betul Mbak, jadi menurut keterangan dari saksi-saksi bahwa para korban ini membeli awalnya 2 bungkus oplosan, kemudian dicampur suku bima, kemudian membeli lagi 5 bungkus plastik, dan pada malam harinya membeli lagi 3 bungkus plastik, jadi total 10 bungkus untuk 8 orang, Mbak.
Jadi minuman ini juga sebetulnya bisa diedarkan begitu ya Pak? Untuk peredarannya sebenarnya ini kita sudah lakukan razia besar-besaran untuk khususnya Polresta Bogor Kota ini sudah melakukan razia besar-besaran terkait peredaran minuman beralkohol ini. Cuman memang dari penjual ini kucing-kucingan dengan kepolisian untuk mengedarkan minuman oplosan tersebut. Oke, baik. Tentunya kami tunggu informasi terbaru dari penyelidikan pihak kepolisian. Terima kasih banyak Pak Kasat atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Malam. Pemirsa, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan juga 2 oknum polisi lainnya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Polda Metro Jaya mengumumkan hasil sidang kode etik profesi Polri atas penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan mantan Kasat Reskrim Polres Jaksel AKBP Bintoro. AKBP Bintoro dan 2 oknum polisi lainnya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Sementara 2 orang anggota polisi dikenakan sanksi pelanggaran dengan hukuman demosi selama 8 tahun serta penempatan khusus selama 20 hari ke depan semenjak putusan dibacakan. Berdasarkan hasil persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri, kelima oknum polisi diduga memeras pelaku pembunuhan dan pemerkosaan anak di bawah umur berinisial AN. Hukuman terhadap 5 orang oknum anggota polisi tersebut diberikan lantaran dinilai sebagai perbuatan tercela, merusak nama baik institusi, dan menyalahgunakan wewenang. Keputusan pelaksanaan sidang kode etik terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang yang diduga juga melibatkan pihak lain. Maka kemarin hari Jumat ya telah selesai dilaksanakan sidang kode etik. Jadi berawal sekitar jam 9.30-an, berakhir di 23.30. Ada 5 terduga pelanggar. Yang pertama, Saudara B telah menerima keputusan PTDH, ya, pemberhentian tidak dengan hormat. Yang pertama. Yang kedua, Saudara Z itu juga menerima keputusan PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Kemudian Saudari M itu menerima keputusan atau mendapatkan keputusan PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Kemudian terduga pelanggar yang keempat adalah Saudara G, itu mendapatkan keputusan demosi selama 8 tahun. Kemudian yang kelima, Saudara ND itu mendapatkan keputusan demosi selama 8 tahun. Pemirsa, kondisi kakak beradik korban penyekapan oleh orang tuanya sendiri masih dirawat di rumah sakit. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Jadi dulu, kalau bangun tidur, badan tuh kayak berat banget. Dokter sih nyaranin minum air yang ada mineralnya. Setelah cari-cari se-Indonesia, cuma Le Mineral yang nyantumin kandungan mineral di labelnya. Setelah minum Le Mineral, badan berasa lebih enteng. Tubuh butuh mineral, namun tubuh tidak dapat memproduksi mineral sendiri. Le Mineral, sumbernya dari pegunungan terpilih, mengandung mineral esensial agar tubuh bekerja optimal. Udah paham sekarang, dan aku bawa Le Mineral kemanapun itu. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Wah, Kak, 4 plat. 4? Iya, 4 lapis plat bisa terbentuk di gigi. Pakai Pepsodent Nanosoft. Bulu sikat tipis nanotipnya tembus lapis bawah gigi, hilangkan 4 lapis plat. Pepsodent Nanosoft, baru bersihnya bintang 5. Pepsodent 5 star. Gua kalau habis manggung, lapar sih gua kalau habis manggung. Enak, nggak ribet, jangan yang sosok. Mie sedap soto. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kondisi kakak beradik korban penyekapan oleh kedua orang tuanya mulai membaik di Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar. Menempati kamar VIP Rumah Sakit Bayangkara, Makassar, luka para korban mulai mengering.
Beginilah pemirsa kondisi dari kakak beradik IS dan SF yang menjadi korban penyekapan oleh kedua orang tuanya di Makassar, Sulawesi Selatan mulai berangsur membaik. Kapolres Pelabuhan Makassar yang mengecek kondisi korban di Rumah Sakit Bayangkara Makassar menyebut kedua korban khususnya IS yang mengalami luka bakar mencapai 58% sudah mulai mengering. Sementara itu, kakaknya SF berusia 9 tahun juga sudah mulai bisa berinteraksi dengan tim trauma healing Polres Pelabuhan Makassar. Diperkirakan proses penyembuhan luka-luka bakar dari para korban ini bisa mencapai 14 hari ke depan. Dan kita telah terhubung pemirsa bersama dengan AKBP Restu Wijayanto, Kapolres Pelabuhan. Selamat malam, Pak Restu. Ya, selamat malam, Mbak Vena. Pak Restu, kami ingin tahu perkembangan terbaru mengenai kondisi dari kedua anak ini. Seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Hari ini tadi juga sudah kembali dijenguk, khususnya dari Bapak Kapolda langsung menjenguk dan mengecek kondisi kesehatan, baik secara fisik maupun secara psikis dari masing-masing anak, dan sudah terdapat perbaikan yang cukup signifikan, baik dari sisi kesehatan fisik, luka sudah mulai mengering dan sudah mulai membaik. Secara psikis juga mereka sudah mulai bisa bermain, berinteraksi, bahkan sudah mau mulai tertawa. Alhamdulillah, miris sekali kita melihat peristiwa yang dialami oleh kakak beradik ini, Pak. Tapi kalau kami boleh tahu perkembangan terbaru yang didapatkan oleh pihak kepolisian mengenai motif kenapa orang tuanya tega begitu melakukan hal seperti ini kepada anaknya, apa, Pak? Baik, terima kasih. Setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap para saksi dan juga tersangka, penyampaian dari orang tuanya ini sebagai upaya dari orang tuanya untuk memberikan efek jera supaya anak-anaknya tidak lagi nakal, sehingga mereka harus menyekap bahkan juga merantai anaknya supaya mereka tidak keluar dari rumah. Memangnya apa, Pak, yang dilakukan anak-anak ini sampai orang tuanya tega begitu? Dari penyampaian orang tuanya menyampaikan bahwa anak-anaknya ini nakal dan suka keluar malam, namun dari penyampaian dari tetangganya tidak sepenuhnya benar. Walaupun orang tuanya pernah menyampaikan anak ini nakal, pernah mencuri di tempat tetangga, mungkin lebih kepada kenakalan anak-anak karena masih di umur 8 tahun, 9 tahun, menjelang ke 10 tahun. Kami juga mendapatkan informasi, Pak, bahwa anak-anak ini mengalami luka bakar begitu dan kondisi fisiknya ini mengalami kekurangan gizi begitu, Pak. Ya, betul sekali. Jadi penyampaian dari dokter ahli gizi di Rumah Sakit Bayangkara bahwa yang bersangkutan dua orang korban ini, yang pertama atas nama SF mengalami luka bakar tetapi tidak separah adiknya dan kondisinya gizi sedang. Tetapi untuk adiknya IS mengalami luka bakar cukup parah sampai 58% dengan badan sangat kurus sekali, di umur 8 tahun masih berat badannya di 15 kilo. Dan dokter gizi menyampaikan ini sudah masuk di kategori gizi buruk karena sisa tulang dengan kulit saja. Pak, kami ingin tahu pernyataan ataupun keterangan yang disampaikan oleh pelaku, orang tua dari anak-anak ini. Apakah tidak ada rasa penyesalan begitu atas perbuatan yang mereka lakukan kepada anak-anaknya? Sepintas dari bapak mereka ada merasa menyesal. Namun memang kejadian ini sudah berulang dan bukan baru 1-2 minggu, bahkan sudah disekap kurang lebih 1 bulan untuk anak yang kedua yang gizi buruk, dan untuk anak yang pertama memang baru disekap di hari pertama setelah kami bebaskan dari penyekapannya. Jadi mereka merasa menyesal, namun kejadian sudah seperti ini dan karena kebetulan bapaknya jarang di rumah, kerja serabutan, jadi koki, tukang masak, dan juga sesekali menjadi ojol, akhirnya kurang pengawasan langsung kepada anak-anak mereka setiap harinya. Oke, kami tidak bisa membayangkan 1 bulan begitu anak-anak ini disekap. Tidak adakah mungkin anggota keluarga lain ataupun warga sekitar yang ikut membantu?
Jadi untuk keluarga inti, di sini ada kakak kandung mereka. Kakak kandung mereka pun dalam keadaan tertekan. Ada ancaman dari orang tuanya untuk tidak menyampaikan kepada siapapun. Dan kita bersyukur bahwa di hari-hari terakhir penyekapan ada laporan dari masyarakat yang melaporkan ke pihak kepolisian, sehingga kami bergerak cepat untuk mengamankan para pelaku dan juga mengamankan korban langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Jadi sekali lagi ini berkat dari informasi dari masyarakat, kepedulian dari para tetangga yang ada di tempat tinggalnya. Baik, terima kasih AKBP Restu atas informasi terbaru. Tentu kami harapkan anak-anak ini bisa kembali beraktivitas seperti normal sedia kala. Terima kasih Pak, selamat malam. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau langsung program Makan Bergizi Gratis. Kali ini Presiden mengecek langsung pelaksanaan programnya di Sekolah Dasar Negeri Bogor, Jawa Barat. Presiden Prabowo Subianto menyambangi SDN 1 dan 2 Kedung Jaya 2 Bogor, Jawa Barat pada pagi tadi. Presiden pun disambut hangat para guru dan kepala sekolah serta warga di sekitar sekolah. Presiden pun langsung menuju ruang guru, di mana para guru terlihat terkejut mendapati Presiden hadir di ruangan mereka. Usai bertegur sapa dengan para guru, Presiden langsung mengecek menu yang disiapkan untuk makan bergizi gratis pada murid. Namun sebelum makan siang, Presiden menyapa para murid yang juga terkejut mendapati orang nomor 1 negara ini hadir di depan mereka. Presiden nampak mengobrol dengan sejumlah murid di beberapa kelas yang sempat ia kunjungi. Saat paket makan bergizi gratis mulai dibagikan, Presiden pun ingin memastikan tidak ada masalah bagi para siswa. Usai meninjau langsung pelaksanaan makan bergizi gratis, Presiden langsung mengakhiri inspeksi mendadak ini di SDN Kedung Jaya 2. Tapi di luar sekolah sudah menanti orang tua siswa yang hendak menjemput anak-anaknya. Ditambah warga yang dengan cepat mendengar kedatangan Presiden di sana. Mereka pun langsung menyambut Presiden dan minta berfoto bersama Pak Presiden. Presiden melanjutkan sidaknya ke SDN Kedung Jaya 1. Saat paket makan bergizi gratis dibagikan, Presiden ikut melihat ke dalam kelas. Bahkan Presiden duduk di meja guru untuk melihat-lihat materi yang diajarkan. Mengakhiri kunjungannya, Presiden diserbu para siswa SD Kedung Jaya 1. Bahkan Presiden menerima sebuah boneka kecil dari seorang siswa. Karena masih jam sekolah, Presiden mengingatkan para murid untuk kembali belajar. Tapi ya, siapa yang mau meninggalkan momen langka seperti ini? Sebelumnya, tepatnya pekan lalu, Presiden juga melakukan peninjauan program makan bergizi gratis di SD Negeri 5 Jati dan TK Negeri 2 Rawamangun. Tak cuma di tempat pelaksanaan makan bergizi gratis, Presiden juga meninjau dapur penyedia makan bergizi gratis di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Maria Segaf. Pemirsa, saat lagi Anda dapat menyaksikan program Fakta yang mengangkat tema peradilan sesat di Tasikmalaya bersama rekan kami Tiara Harahap. Saya Maria Segaf dan Vena Kintan pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.